Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam mendapatkan pahala, begitu juga yang tidak menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga mengucapkan dan menjawab salam karena mungkin di mute ya, tidak apa-apa. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Siapkan Bismillahirrahmanirrahim. bukunya, sudah semua membuka halaman yang sudah Bu Atun infokan di WA Group. Pembelajaran 2 sampai pembelajaran 3 dimulai dari 25. Hari ini kita akan belajar, tujuannya membahas tentang zat homogen dan heterogen, yaitu zat campuran, kemudian tentang iklan, unsur-unsur iklan atau iklan yang baik itu harus yang seperti apa, lalu SBDP-nya kita juga akan belajar tentang seni rupa. Ya, kita boleh mulai belajar, tadi kita sudah mengucapkan basmalah. Atun lihat peserta yang hadir ada 21 partisipan, ada 20 dari kalian dan 1 Bu Atun ya, jadi 21, 4 yang tidak hadir. Alhamdulillah Radit masuk. Semoga semuanya bisa masuk nih hari ini nih. Wah, luar biasa kalau sampai 25. Tinggal tunggu 4 lagi. Ini sudah 21. Harusnya 26 dengan guru ya. Kita tunggu semoga semuanya nanti bisa join di tengah-tengah perjalanan Zoom. Kalau misalnya kita tidak selesaikan di pertemuan pertama 40 menit pertama Zoom yang hari ini yang jam pertama ini, nanti Zoom yang jam pelajaran pertama komputer materinya sudah selesai dan kita akan review sebentar komputer, kita juga nanti bisa gunakan untuk menyelesaikan belum selesai di pertemuan jam. Dari kalian ada beberapa orang, 5 orang bisa menjadi volunteer atau sukarela. Siapa mau membaca buku halaman 135? Siapa? Kire? Sofi? Atun tadi lihat yang menyala mikrofonnya. Itu Kire, ada Sofi. Ada lagi? 3 lagi? Iya, Bu. Najma 3. Terus 2 lagi? 2 lagi? Hana? Hana apa kabar Hana? Hana baca ya. Waktu mau dengar suaranya Hana nih. Hana? Ada Hana? Siap-siap. 1 lagi. 1 lagi siapa? Yang laki-laki, perempuan semua. Kire, Sofi, terus Najma. Ingat-ingat ya, Kire, Sofi, Najma urutannya. Terus Hana, terakhir. Buat tunggu nanti siapa yang mau membaca. Yang laki-laki. Silakan dimulai paragraf pertama, Kire. Pada saat istirahat, Salman dan Jono sedang menikmati teh manis di halaman sekolah. Hari ini mereka bawa bekal minuman yang berupa teh manis. Salman membawa teh manis hangat, sedangkan Jono membawa es teh manis. Hangat. Sudah selesai. Sedangkan Jono membawa es teh manis. Lanjutkan, Sofi. Sofi? Sofi? Sofinya kemana? Fi? Gak ada, hilang. Sofinya hilang. Najma dulu, Den. Najma.
Najma paragraf 2. Teh manis terbuat dari air teh dan gula pasir, lalu diaduk merata. Larutannya bercampur sehingga butiran gula tidak terlihat lagi. Es teh manis terbuat dari teh manis yang diberikan es. Es masih terlihat dalam teh manis. Menurutmu, apakah teh manis yang diberikan dan es teh manis merupakan jenis campuran yang sama, campuran homogen, ataukah campuran heterogen? Ya, menurut kalian gimana? Kalau teh manis yang hangat, gula, teh dicampur air yang panas, terus dicampur air dingin, diaduk semua rata, kan itu bisa menyatu semuanya. Bisa disebut campuran homogen kan, kalau hangat. Nah, gimana kondisinya kalau diberikan es batu sehingga dia menjadi es teh manis? Itu homogen atau heterogen kalau ada es batunya? Heterogen. Ya, ketika kondisinya dingin, ya heterogen karena memang terlihat jelas bentuk dari es batunya itu. Tehnya tidak bisa masuk ke dalam bongkahan es batunya kan, tidak bisa nyampur kan dalam kondisi dingin, kecuali ketika dia nanti sudah larut, sudah suhu ruangnya sudah beberapa menit, 15 menit misalnya, apalagi kalau setengah jam esnya itu mencair semuanya, berubah menjadi air dan diaduk, maka dia menjadi homogen juga. Ya, paragraf ketiga, Sofi. Kamu sudah mengenal tentang pengelompokan zat yang terbagi menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri atas unsur dan senyawa. Suatu campuran dapat terdiri dari unsur dengan unsur, senyawa dengan senyawa, ataupun unsur dengan senyawa. Komposisi unsur atau senyawa penyusun suatu campuran tidak sama dan tidak tentu. Sifat asli zat-zat pembentuk campuran masih tampak, seperti pada teh manis yang di bawah Salman. Kita masih merasakan rasa manis, gula, dan pahitnya teh. Artinya, sifat asli gula dan teh masih tetap ada dalam teh manis. Ya, nih ya, jadi ingat zat tunggal itu ternyata macamnya bukan hanya satu zat tunggal saja, tapi zat tunggal bisa dalam bentuk unsur dan senyawa. Kalau unsur itu tidak bisa lagi dibagi menjadi zat-zat lain. Nah, ada yang logam dan ada yang non-logam. Udah paham belum nih? Yang unsur. Yang unsur itu misalnya besi, kaca, itu ya udah satu aja ya, besi ya besi, kaca ya kaca gitu ya. Terus misalnya kayu ya kayu gitu, itu namanya unsur. Nah, sedangkan senyawa itu masih bisa dibagi-bagi lagi walaupun bentuknya itu satu. Contohnya garam. Garam itu zat tunggal kan? Tapi kalian tahu tidak, dalam garam itu ada kandungan-kandungan atau partikel-partikel pembentuk garam. Ada 11 zat yang ada di garam. Kalsium, yodium, dan lain sebagainya. Kalian bisa cari sendiri nanti lebih jauh lagi kalau kalian mau mempelajari zat tunggal apa yang termasuk senyawa, dan dia itu walaupun satu punya materi lain sebagai pembentuknya itu, walaupun dia itu adalah zat tunggal. Ya, paham nggak nih mengenai zat tunggal, unsur dan senyawa? Kalian pernah tahu kalau orang sakit gondongan atau gondogan atau gondongan itu disebutnya lehernya itu membesar? Bu, saya pernah kena gondongan, Bu. Nah, gondongan lehernya itu membesar, salah satu penyebabnya itu kekurangan zat yodium yang ada di garam. Jadi di garam ada zat-zat yang ada di dalam garam. Salah satunya itu yodium. Kemudian ada lagi kalsium. Kenapa? Pernah dengar nggak kalau misalnya buah
pohon ya, buah mangga gitu, pohon itu bisa subur dikasih garam. Tapi garamnya jangan kebanyakan, garamnya itu secukupnya aja. Ya kayak misalnya satu pohon itu dikasih garam 1 sendok gitu. Waktu sambil nyiramnya itu dikasih garam sedikit, itu akan menjadi subur. Karena di garam itu mengandung kalsium yang dibutuhkan oleh pohon untuk membentuk masa pembungaan, masa generatif. Kan ada vegetatif, ada generatif. Oh, nanti kalian belajar lagi tuh masalah tumbuhan. Ini dari zat senyawa aja bisa memberikan manfaat ya. Garam itu bisa bermanfaat untuk manusia, iodiumnya itu mencegah penyakit gondongan, untuk pohon dibutuhkan kalsiumnya untuk menyuburkan tanaman gitu. Dan masih ada zat-zat lain di dalam garam. Nah, garam itu zat tunggal, tapi di dalam garam ada 11 zat pembentuk garam. Paham anak-anak? Paham. Ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Paragraf keempat. Siapa tadi? Hana ya? Hana. Ayo Hana. Alhamdulillah sudah 22 partisipan. Luar biasa kelas 5 Marlin. Masya Allah semuanya semangat karena mau masuk sekolah ya. Nanti ujiannya bisa. Karena kalian jangan sampai ketinggalan di materi-materi terakhir ini. Hana, ya silakan Hana dilanjutkan paragraf keempat. Adakah Hana? Atau masih belum on? Hanya ada nama dan mikrofonnya yang terkunci. Siapa yang mau membaca paragraf ketiga dan keempat? Laki-laki, silakan. Siapa yang mau membaca laki-laki? Hey man. Wake up. Come on. Ayo siapa? Akmal? Are you ready? Akmal? Ya, Bu. Ya, silakan paragraf keempat. Teh manis yang hangat termasuk campuran homogen. Karena unsur dan senyawa pembentuknya tercampur merata dan tanpa endapan. Campuran homogen dapat disebut juga dengan larutan. Ada zat pelarut dan terlarut. Air sebagai zat larut dan gula sebagai zat terlarut. Ya, ini tadi contoh yang di paragraf kedua tadi teh manis hangat itu homogen ya karena menyatu semuanya karena dalam kondisi yang hangat. Di sini ada zat pelarut dan yang terlarut. Kalau pelarut itu cairan biasanya. Ya, pelarut. Biasanya air yang berupa cairan. Air, terus minyak misalnya ya. Cat minyak, kalian tahu cat minyak yang digunakan oleh pelukis untuk melukis di atas kain kanvas. Itu dia pakainya bukan cat air. Kalau cat air dipakai di media kertas. Sedangkan kalau di kanvas itu pelukis itu menggunakan pewarna basah ya. Cat minyak. Nah, pelarutnya minyak. Terlarutnya cat minyak yang berupa seperti pasta ya kental gitu, tapi dia akan mencair kalau ditambahkan minyak karena dia cat minyak. Kalau dikasih air, si catnya nggak akan bisa tercampur rata karena unsur materi dari cat minyak itu akan menjadi larut atau akan menjadi encer kalau diberi pelarut minyak karena cat minyak. Kalau cat air maka pelarutnya adalah air. Teh pelarutnya adalah air hangat atau air panas. Terlarutnya itu tehnya. Kalau ditambahkan gula berarti gulanya sebagai pelarut atau terlarut. Gula. Siapa yang bisa jawab? Bu. Ya. Kalau es teh manis kan heterogen. Kalau teh hangat itu
homogen. Ya. Kalau es teh manis anget tawar, Es teh manis anget tawar. Gimana tuh? Es teh manis anget tawar. Gimana maksudnya? Teh tawar. dicampur Bu. Es teh manis anget tawar. Es teh manis dicampur sama teh tawar anget gitu maksudnya. Ketika dia tercampur dan esnya habis, ya dia jadi homogen. Udah nggak ada esnya. Esnya udah habis. Udah nggak kelihatan lagi. Kalau mesen di restoran gimana Bu? Kenapa? Es teh manis. Pengen es teh manis anget tawar 2. Es teh manis anget tawar 2, pakai 2 sedotan. 2 gelas, yang satu di sebelahnya teh es teh manis, yang sebelahnya teh tawar anget. Kasih 2 sedotan, dua-duanya disedot. Nah, tuh. Begitu caranya, ya kan? Paragraf terakhir, udah mau habis nih waktunya. Kita bahas IPA aja. Nanti di jam ketiga kita masuk untuk membahas kelanjutannya ya. Untuk yang IPA-nya nanti bisa kalian kerjakan latihannya yang percobaan. Ini ada mencoba, silahkan kalau kalian mau melakukan percobaan dikerjakan. Paragraf terakhir. Bu Atun aja lah ya. Sementara itu es teh manis merupakan campuran heterogen karena es dalam teh masih terlihat dan tidak tercampur ya. Nah, kalau mau minum 2 zat heterogen dan campuran secara bersamaan, caranya begitu tadi ya Mila ya. 2 gelas, dikasih 2 sedotan, dua-duanya masukkan ke mulut, terus disedot bareng-bareng. Jadi minum sekali minum heterogen dan homogen. Nanti di dalam usus akan menjadi homogen, semuanya akan diremas-remas oleh lambung kita ya, dimasak di lambung. Ada pertanyaan? Untuk materi IPA sudah cukup? Ada. Tidak ada? Ada. Oke, tidak ada. Dibaca lagi ya untuk bahasa Indonesia dan IPA-nya. Nanti kita ketemu lagi di jam ketiga. Untuk jam pertama tematik yang ini tidak usah ada tugas karena insya Allah Bu Atun yakin kalian mendengarkan kecuali yang menutup mikrofon, diminta membaca tapi tidak ada suaranya. Semoga bisa mengulang lagi materi yang tadi ya, bacaan teks yang ada di halaman 135. Kita cukupkan pertemuan yang pertama ini dan kita tutup akhiri dengan membaca lafadz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi jangan live. Alhamdulillahirabbil alamin. Buka ininya, kameranya atau mikrofonnya juga boleh dibuka. Waktunya masih buka kameranya, silakan, mohon di-on-kan. Ayo di-on-kan. Silakan kalau mau ada yang ingin bertanya, boleh. Ada, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Radit, salam buat Mama ya. Radit sehat. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Dan kita nanti ketemu di jam terakhir. Semoga masih seperti ini nih, 22 partisipan atau lebih banyak lagi 25. Karena ada info tadi kan yang sudah Bu Atun berikan. Tanggal 2 Juni kita akan melakukan penilaian akhir semester secara offline. Kalian akan masuk sekolah semua. Alhamdulillah, Bu. Ya, putus tadi sebentar, ayo cepetan dibuka. Satu, 2, 3. Terima kasih anak-anak. Bye-bye. Silakan. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.